Motor gede Ducati yang didapat dari operasi tangkap tangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dibawa ke gedung KPK Jakarta sebagai barang bukti. Selain dua motor gede, penyidik juga menyita uang dan puluhan mobil dari kasus dugaan pemerasan kepada perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Usai ditangkap, Immanuel Ebenezer langsung dibawa ke KPK untuk dimintai keterangan. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto bilang ada lebih dari 10 orang yang ditangkap dari OTT Rabu malam. Immanuel Ebenezer menjadi sosok pertama di Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang ditangkap KPK. Benar ya, terkait informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Nanti kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update kembali ya. Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan perusahaan dalam pengurusan sertifikasi K3. Atas kejadian ini, Saudara, Presiden memberi peringatan keras kepada menterinya untuk berhati-hati dan tidak menyalahgunakan amanah. Terkait apakah ada pergantian Wamenaker Immanuel Ebenezer, Istana melalui Mensesnek menyatakan akan menunggu status hukum Immanuel 1 kali 24 jam di KPK usai penangkapan Rabu malam. Aneh, kok ini nggak kesini gimana sih? Tentu sebagaimana kali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua. Belum kan, kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespon penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer oleh KPK. Dasko menyebut penangkapan ini menunjukkan bahwa Presiden tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Tindakan tegas dilakukan termasuk kepada pembantunya yang terbukti bersalah. Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terbukti. Ya. Tapi sejauh ini kinerja dari Wamenaker sendiri yang dipandang dari Bang Yasir seperti apa sih? Saya kebetulan tidak sering interaksi dan kebetulan memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan Menteri Ketenagakerjaan selama ini karena memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah status dia sebagai anggota Gerindra gimana sih? Saya akan cek lagi. Belum pasti dia anggota Gerindra? Iya, saya belum tahu. Informasi terkini dari penyelidikan operasi tangkap tangan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, sudah ada Asri Gunawan dan juru kamera Adini Anissa di gedung KPK Jakarta, dan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan serta juru kamera Andika Ahadiat di gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Saya akan ke Asri terlebih dahulu. Asri, bagaimana sejauh ini pemeriksaan terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer? Asri, kapan ada penetapan status hukum terhadap Wamenaker ini akan diumumkan?
Iya, Cynthia, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer masih diperiksa secara intensif di gedung KPK Merah Putih pasca terjaring operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Pemeriksaan ini tentu diperlukan untuk mendalami kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait dengan pengadaan atau pengajuan sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Dan informasi yang dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto bahwa selain Noel ada lebih dari 10 orang yang turut diperiksa terkait kasus ini, dan diantaranya termasuk juga pejabat dan ASN di Kementerian Ketenagakerjaan. Selain dari memeriksa sejumlah pihak begitu, KPK juga turut menyita barang bukti berupa uang, puluhan mobil dan motor, dan terbaru yang terlihat tiba di KPK adalah 2 Moge Ducati yang baru saja diamankan atau disita oleh KPK di gedung KPK Merah Putih. Memang belum diketahui kepemilikan dari barang bukti yang disita, dan kalau kita menelisik dari LHKPN milik Noel, 2 barang bukti yang baru saja kami lihat siang ini di KPK berupa Moge Ducati ini tidak tertera atau tidak ada dalam list atau daftar di LHKPN milik Noel. Dan ini yang perlu nanti kita dalami dan kita cari tahu kepemilikannya dari siapa. Kemudian selain itu KPK juga dalam waktu dekat ini akan memberikan pernyataan resmi atau konferensi pers, termasuk juga nanti akan memberikan kejelasan terkait dengan barang bukti yang sudah disita. Bicara terkait dengan status hukum Immanuel Ebenezer atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan, saat ini statusnya masih sebagai terperiksa dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan status hukum Immanuel Ebenezer. Kalau kita lihat dari pernyataan Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto bahwa Immanuel Ebenezer ini di OTT atau terjaring OTT pada Rabu malam kemarin, maka tentu 1 kali 24 jam di Kamis malam ini KPK harus menentukan status hukum dari Immanuel Ebenezer. Memang tidak dirinci waktunya pukul berapa, sehingga kita akan cermati dan tunggu bersama kapan kemudian penetapan tersangka terhadap Immanuel Ebenezer akan dilakukan. Termasuk tadi dari jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan beberapa saat lagi KPK akan menggelar konferensi pers dan memperlihatkan barang bukti yang sudah disita oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait pengadaan atau pengajuan sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara demikian kita cermati bersama, Cynthia. Dari Asri Gunawan kita akan bergeser ke gedung Kemenaker Jakarta. Sudah ada Jona Monangan. Jona, sudah adakah sikap ataupun pernyataan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan usai Wamenakernya terjaring operasi tangkap tangan, Jona? Ya, Cynthia, belum ada pernyataan resmi dari Kemenaker terkait dengan adanya OTT dari Wamen Immanuel Ebenezer. Kami sendiri juga sudah berusaha mengkonfirmasi ke pihak Humas, tapi dari pihak Humas tidak mengeluarkan statement sama sekali. Jadi kondisinya saat ini kami posisinya berada di depan lobi Kemenaker dan kami tidak diizinkan untuk masuk. Dari informasi yang kami dapatkan, ini di lantai 7 sedang dilakukan penggeledahan oleh tim KPK. Jadi penggeledahannya ini tidak hanya di bagian-bagian tertentu, tapi juga ada yang ada di lantai 2 atau di ruangan Wamen. Apakah penggeledahan ini terkait dengan adanya penambahan barang bukti atau mungkin nanti adalah barang bukti yang akan diambil untuk diteliti oleh pihak KPK, kami masih menunggu statement resmi. Tapi yang pasti terkait dengan adanya pernyataan resmi dari pihak KPK, kami masih menunggu, dan juga kami masih menunggu juga adanya kemungkinan adanya konvers yang akan digelar oleh pihak Kemenaker. Kami masih menunggu kira-kira mungkin sampai malam apakah nanti dari pihak Kemenaker akan mengeluarkan statement secara resmi terkait dengan adanya penangkapan OTT khususnya kepada Wamen Immanuel Ebenezer. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jona Hamonangan, dan sebelumnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi Asri Gunawan. Terima kasih rekan-rekan.